Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Di salah satu hari-hari ganjil yang Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk beribadah di dalamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa 7 atau 6 hari lagi ya, bulan yang suci ini, bulan yang penuh berkah ini. Sungguh merugi ya, bahkan ini Rasulullah SAW memperingatkannya dan diaminkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ya, bahwa sungguh merugi ma'anf seorang hamba yang datang kepadanya Ramadan ya, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya tanpa dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah ia lakukan. Nah, bayangkan ya, suatu doa yang dilantunkan oleh sebaik-baiknya hamba dan diaminkan oleh sebaik-baiknya malaikat, maka sungguh sangat merugi dan sangat merugi ya, ketika kita dimudahkan, ketika langkah kita ringan untuk melakukan kebaikan di bulan ini, kemudian kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersama Risalah Ramadan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah ta'ala. Nah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini biidznillah ta'ala ialah berkaitan dengan sunan-sunan as-shaum, sunnah-sunnah bagi orang yang berpuasa. Kemudian makruhatus shaum, hal-hal yang dibenci, hal-hal yang dibenci ketika seorang berpuasa. Dan biidznillah ta'ala kita juga akan membahas berkaitan dengan mubtilatu as-shaum, as-shaum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk tahfizan lakum, sebagai bentuk ya, motivasi supaya kita belajar lebih giat lagi, biidznillah ta'ala akan disediakan hadiah bagi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menjawab pertanyaan yang kita utarakan. Dan kita khususkan untuk ya, penjawab yang paling cepat. Baik. Sunanus shaum ya, sunnah-sunnah
orang berpuasa, sunah-sunah berpuasa. Min adabi shaum sunanihi, kata Syekh, di antara adab-adab berpuasa dan sunah-sunah berpuasa ialah ta'jilul fitr, mempercepat, ya, menyegerakan seorang berbuka puasa. Wa qaulul fitri ala rutabin, ya, lebih bagusnya seorang berbuka dengan rutab, ya, dengan kurma yang masih baru masak, nah, biasanya lebih segar dan lebih banyak kandungan gizinya, juga kandungan airnya juga lebih banyak. Kemudian atau tamr, nah, kalau tidak mendapati rutab, karena susahnya rutab di negara kita misalnya, ya, maka bisa digantikan dengan tamr, kurma yang sudah kering, ya. Auma, ya, jika tidak bisa maka bisa dengan air, ya. Jika bisa maka dengan air, dan itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan kondisi negara kita. Ini bisa misalnya dengan dengan air putih, dengan air putih misalnya. Kalau misalnya kita dengan buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dan melimpah di negara kita juga tidak mengapa. Tetapi khususan rutab, tamar ini adalah hal-hal yang disukai oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah menganjurkannya seorang, ya, berbuka dengan hal-hal tersebut, dengan benda-benda tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama ialah hal berkaitan dengan, ya, menyegerakan berbuka. Ya. Di sini saya mengatakan yang dimasuk menyegerakan ialah al-iftar akibat tahaqquqi ghurubi syamsi bila muhlatin bihaitsu la yastaqillu shaim bi syai'in siwal iftar. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ta'jil ialah seorang berbuka akibat persis setelah dia mendengar, di sini mungkin azan atau banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa dipercayai yang menyiarkan tentang waktu-waktu sholat, misalnya waktu-waktu terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib, ya. Bila muhlah, ya, jadi ta'jil di mana ketika dia mendengar azan misalnya, ketika dia mengetahui matahari sudah tenggelam, ini bagi kaum muslimin yang mungkin hidup di tempat yang bisa melihat matahari dengan ufuknya, ya, maka disegerakan ketika itu dia berbuka. Kemudian la sholata wala ghairuha liqauli sallallahu alaihi wasallam la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Jadi mengedepankan, ya, makan terlebih dahulu, ya, mengedepankan, ya, berbuka terlebih dahulu, ya, tidak mengedepankan sholat atau misalnya, karena ini adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, anjuran dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mengatakan bahwasannya umatnya, ya, manusia akan senantiasa dalam keadaan baik, ya, manakala ajjalul fitr, manakala dia menyegerakan, ya, berbuka, ya, puasa. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan ijaja al-lailu min hahuna wa dhahaba an-naharu min hahuna wa ghabatis syamsu faqad aftara as-shaim. Ya. Ketika, ya, malam sudah nampak, ya, kalau misalnya malam nampak berarti dari sisi timur misalnya, ya. Ketika malam sudah nampak dari sisi timur, nah, kemudian siang pergi, nah, dari sisi barat, karena matahari tenggelam di barat, nah, mulai hilang siangnya, malam sudah kelihatan dari timur. Rasulullah, idza jaa al-lail min hahuna wa dhahaba an-naharu min hahuna, berarti faqad aftara shaim. Nah, kemudian matahari sudah
sudah tenggelam, maka itulah waktu seorang berbuka puasa. Baik. Kemudian ya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menerangkan bahwa seorang ya, hendaknya mengedepankan takjil berbuka puasa terlebih dahulu dari apa? Hal-hal yang lainnya. Bahkan sholat pun apa? Ditunda sebentar untuk apa? Melakukan apa? Takjil ya. Walau hanya dengan apa? Kata Anas bin Malik, walau hanya dengan ya, seteguk air minum. Walaupun dengan seteguk air minum. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh rahimahullahu taala beliau mengatakan di antara hikmah mengapa kaum muslimin dianjurkan ya, untuk menyegerakan berbuka puasa ialah sur'atun imtithalil mu'min li amri rabbih wa idhari ni'matillahi alaihi bi ibahati ma kana mamnu'an wa tafarrug ila salatil maghrib ya bidaf'i ghailatil ju wal atash. Nah, jadi apa? Di antara hikmah yang beliau sebutkan ialah karena ketika dia menyegerakan berbuka, maka ini adalah bentuk ya, ketaatan bagi seorang muslim yang menyegerakan ya, ketaatannya menyegerakan ya, untuk melakukan apa yang diperintahkan Rabb-nya ya, kemudian menampakkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga dia bisa tafarrug, dia bisa fokus untuk melakukan ibadah sholat maghrib ya, dengan tanpa merasa ya, kelaparan, dengan sudah hilangnya kehausan yang tadi dia alami. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang kedua yaitu berkaitan dengan berbuka menggunakan rutab, menggunakan kurma atau menggunakan apa? Air. Ini semua adalah termasuk apa? Sunnah-sunnah berpuasa. Ya. Ar-rutab fa illam yajid fattamr, fa illam yajidhu falma. Ya, kata Syekh, ya. Sebisa mungkin kita apa? Memakai rutab. Jika kita bisa mendapatinya, itu ada hal yang paling disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan rutab, ya, karena dia buahnya masih segar, ya, kandungan airnya sudah lumayan, kemudian apa? Rasa manisnya sangat terasa. Kemudian jika tidak bisa dengan tamar ataupun menggunakan air. Kemudian Syekh juga mengatakan wa afdalu hadhihi tsalatsah awwaluha. Yang paling bagus seorang menggunakan rutab ya. Kemudian wa akhiruha wa adnaha ya. Kemudian yang paling minimal adalah seorang menggunakan seteguk air putih ya, seteguk air putih. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita ketahui bersama, di sini saya menjelaskan mengenai apa itu rutab, apa itu tamar. Ringkasnya, rutab itu ya, warnanya agak kecoklatan, ya. Jadi kurma ya, warnanya dari hijau, ya, kemudian apa menjadi itu disebut balah. Kemudian ada tingkatannya lagi, ya. Kemudian dia ketika warnanya kuning, ya, maka dia disebut dengan rutab, ya, agak kecoklatan seperti itu. Kemudian ya, jika dia sudah mengering ya, warnanya ya kurang lebih seperti hitam, ya, ada agak kemerahan sedikit. Nah, itu yang disebut dengan apa? Kurma. Rutab ini biasanya dikonsumsi atau mungkin tidak bisa tahan lama, sehingga mungkin kurang didapati di negara kita. Adapun misalnya kurma, karena ketahanannya ya, dia bisa sampai setahun misalnya, bisa dikonsumsi sangat lama karena memang sudah dikeringkan. Maka
itu juga termasuk anjuran dari Rasulullah SAW, dan dia bisa tahan lama. Dan dia termasuk kebutuhan pokok sebagai kaum muslimin, dan dimasukkan oleh Rasulullah SAW, termasuk harta-harta ribawi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Syekh juga menganjurkan seorang muslim untuk mengkonsumsi rutab secara witr. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau hendak melakukan salat Id, Idul Fitri masuknya, karena biasanya beliau imsak terlebih dahulu di Idul Adha. Adapun di Idul Fitri beliau memulainya dengan apa? Dengan fitr, ya, dengan fitr, dengan makan. Maka yang beliau konsumsi adalah beberapa rutobat, ya. Jadi beliau mengonsumsi beberapa rutab sebelum apa? Sebelum beliau berangkat. Nah, fa illam takun fa'ala tamarat, ya. Kalau tidak maka dengan apa? Beberapa tamar. Nah, tentu jumlahnya kan ganjil diusahakan. Jika tidak maka beliau sallallahu alaihi wasallam yang menggayung air kemudian diminum oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi diusahakan, ya. Ketika misalnya apa? Sebelum seorang beribadah salatul Id, ya, diusahakan untuk memulainya dengan fitr terlebih dahulu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya mengenai tentang hal yang ketiga, masih dalam masalah ta'jil, yaitu doa indal iftar. Jadi Syekh di sini membagi masalah sunnah ta'jil ini yang menjadi tiga, ya. Pengertian dari ta'jil tadi disebutkan di awal. Kemudian dengan apa seorang melakukan ta'jil, ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang doa, ya, ketika dia iftar. Ya. Syekh rahimahullahu ta'ala di sini menyebutkan beberapa doa, ya. Meskipun untuk riwayat Allahumma laka sumnah wa ala rizqika aftarna, ya, fataqabbal minna innaka antas samiul alim, ya, diperselisihkan oleh para ulama, ya. Banyakkan Allah taala alam yang kita dapati hadisnya dinilai dhaif oleh para ulama, ya. Meskipun sebagian para ulama menulisnya dalam karangan-karangan mereka. Akan tetapi, ya, kita beramal dengan sesuatu yang sahih dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian para ulama, ya, bagaimana di sini saya menulis beberapa doa. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai', ya, faghfir li dunubi. Ini di antara doa yang sahih dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seorang ketika hendak berbuka. Atau doa, ya, ketika dia ingin mengkonsumsi makanan, dhahaban dhuma'u wabtalatil auruqu wasabatal ajru insyaallah, ya. Ini adalah doa-doa yang dimaksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah hilang, ya, rasa hausku, ya, wabtalatil auruq, dan tenggorokanku sudah membasah, wasabatal ajru insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini sebagai pahala bagiku. Ya. Insya Allah di sini harapan bagi seorang muslim, ya, semoga amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia ragu ketika berdoa, ya. Bukan karena mungkin dia ragu, tidak. Karena seorang ketika berdoa hendaknya dia jazm Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut. Akan tetapi, insya Allah tidak selalu berarti, ya, ta'liq, tidak selalu berarti maksudnya ialah pengecualian, tidak, atau keraguan, tidak. Akan tetapi banyak yang menunjukkan, misalnya hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ziaratul kubur, ya, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya, apa itu namanya, ketika doa ziarah, assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal muslimat, ya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW kata, wa inna ilaikum lahiqun,
Ya, kemudian ada wa inna insyaallah bikum la wa inna insyaallahu bikum la lahikun. Ya, di akhir hadis Rasulullah SAW katakan demikian yang menunjukkan bahwa kata-kata insyaallah itu tidak menunjukkan suatu pengecualian di beberapa tempat. Buktinya di situ Rasulullah katakan kita benar-benar akan berjumpa dengan kalian karena kematian hak. Ya, tidak mungkin seorang mengatakan ragu akan kematian. Semua akan mati dan itu benar adanya. Akan tetapi meskipun demikian menggunakan lafal insyaallah. Jadi di sini insyaallah di sini belum tentu berarti ya keraguan seorang muslim dalam berdoa tidak. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebutkan beberapa hikmah ya, mengapa disunahkan seorang muslim berdoa sebelum takjil. Ya. Di antaranya ialah karena seorang yang berpuasa itu memiliki da'watun la turad, ya, memiliki doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu minimalnya dia manfaatkan dengan doa-doa yang tadi kita sebutkan. Ya tadi bagian para sahabat mengatakan doa yang telah kita bacakan tadi, as'aluka Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai', ya, faghfir li dunubi, ya. Atau doa-doa umum yang bisa kita panjatkan sebelum seorang memulai memasuki waktu berbuka puasa. Nah, karena itu adalah banyak yang kita dapati hal-hal demikian. Jadi kita ketahui bersama misalnya di hari Jumat, ya. Kita ketahui bersama bagaimana hari Jumat, di akhir-akhir Jumat Allah sediakan waktu yang mustajab di Ramadan ini, ya. Di akhir-akhir Ramadan adalah waktu spesial bagi kita kaum muslimin. Nah, kemudian ya, makanya ketika di akhir puasa, maka di waktu seorang ya di akhir waktu berpuasa Allah sediakan dakwah naturat, ya. Doa yang tidak akan tolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sepertiga malam terakhir ya Allah sediakan waktu juga untuk berdoa, di mana doa di situ ya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Islam peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Banyak akhir-akhir suatu hari, suatu bulan yang mana tersebut di hari-hari tersebut, di saat-saat tersebut terdapat momen-momen spesial yang hendaknya dimanfaatkan seorang muslim, ya, dimanfaatkan seorang muslim, ya demi untuk kesuksesan dia di dunia dan di akhirat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan, salasatun la turad da'watuhum. Nah, 3 orang yang tidak ditolak doa-doa mereka, di antara as-shaimu hatta yuftir, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya, terkhusus di waktu-waktu akhir sebelum menjelang dia berbuka. Wal imamul adil, imam yang bertindak adil, maka dia memiliki doa yang mustajab. Yang terakhir adalah mazlum, ya, orang yang terzalimi. Bahkan para ulama mengatakan walaupun dia seorang kafir, ya. Bayangkan seorang yang mazlum walaupun dia seorang kafir, itu bisa berakibat fatal bagi seorang yang menzalimi. Bagaimana dia seorang muslim, ya, dan sangat banyak, ya. Nah, kita ketahui misalnya banyak sekali penipuan pada zaman saat ini. Orang yang sama sekali tidak takut makan dengan dari harta saudaranya. Ya. Dia menipu sana dan sini, mengumpulkan harta dari si A dan B tanpa malu. Ya. Bahkan mungkin dia seorang miliarder mungkin. Ya, tapi hasilnya dia dapat dari menipu sana dan sini, maka ketahuilah, ya, kegelapan yang akan menunggumu di hari kiamat. Memang akan terasa enak
dunia ini dengan apa? Hasil jerih payah penipuanmu. Akan tetapi ingatlah, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki mahkamah, memiliki pengadilan yang orang yang datang ke pengadilannya sama sekali apa? Tidak akan pernah dizalimi, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah masalah as-suhur, ya. As-suhur, kalau kita baca dengan mendommah sin, ya, kata para ulama, yang dimaksud adalah perbuatannya, sebagaimana al-wudu itu adalah perbuatan wudu. Adapun airnya maka al-wudu. Begitu juga as-suhur. As-suhur dengan mendommah sin artinya perbuatan, ya, sahur tersebut. Adapun as-sahur maka manannya. Kemudian was-sahur wal aklu wasyurbu fi sahar alladhi huwa al-juz'ul akhir min al-lail, ya, bi niyati as-shaum. Jadi as-sahur, ya, atau as-suhur, ya, dia adalah perbuatan makan dan minum, ya, di waktu sahar. Jadi as-suhur itu perbuatan makan dan minum, ya, di waktu sahar. Waktu sahar itu waktu sebelum, nah, terbitnya fajar shadiq. Di akhir-akhir malam itulah waktu sahar, ya. Karena waktunya waktu sahar, maka perbuatan yang disebut dengan suhur, ya. Makanannya pun disebut dengan sahur. Nah, maka sebagian apa? Mengkritik, ya, kaum muslimin, ya, sebenarnya perbuatan tidak perlu membangunkan apa? Seorang dari tidurnya menggunakan alat-alat yang, ya, kurang pas di masyarakat. Insya Allah akan dibahas oleh Syekh di pembahasan selanjutnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan sahur ini, ya, ialah, ya, sunnah atau kekhususan dari umat Islam ini, ya. Jadi sampai Rasulullah SAW katakan, ya, faslu ma baina siyamina wasiyami ahlil kitab, ya, akalatus sahur, ya. Jadi apa? Di antara perbedaan, suatu yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab ialah, ya, makanan sahur. Nah, ini yang membedakan antara kita dengan ahlul kitab. Jadi termasuk makanan sahur, termasuk kekhususan apa? Umat ini. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW katakan bahwa beliau mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, makan dan minumlah kalian, bersahurlah kalian, karena dalam di perbuatan dalam makanan sahur itu terdapat barokah. Ya. Wa qala man arada an yasum falyatasahhar bi syai'. Maka dalam bahasa lain beliau memerintahkan seorang untuk bersahur sebelum dia melakukan puasa. Ya. Jadi kemudian hadis yang berikutnya berkaitan dengan masalah sahur dan pentingnya seorang, ya, melakukan, ya, ibadah ini ialah as-sahur sunnah, ya. Jadi Rasulullah mengatakan sahur itu adalah sunnahku, ya. Fala tad'uhu walau an yajra, fala tad'uhu, ya, walau an yajra ahadukum, ya, jur'ata ma'in fa innal malaikata yusalluna 'alal mutasahhirin. Ya, maka janganlah tinggalkan makan sahur tersebut, ya, karena, ya, seorang hamba yang makan sahur itu akan senantiasa, ya, dalam doa para malaikat yusalluna 'alal mutasahhirin, ya. Malaikat senantiasa, ya, bersolawat, ya, berdoa kepada orang-orang yang melakukan, ya, makan sahur, ya. Siapa dari kita yang tidak ingin didoakan oleh, ya, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa dia tidak pernah bermaksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mereka, ya, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rabbuna Jalla fil ula.
Kemudian sunnah yang berikutnya adalah ta'khirus sahur. Ya, ta'khiru as-sahur. Al-muradu bi ta'khiris sahur ta'khiruhu ilal juz'il akhir minal lail. Ya, jadi yang dimaksud dengan mengakhirkan makan sahur ialah menjadikan sahur di juz'ul akhir, di bagian yang paling akhir dari malam kita. Ya. Waktu sahur yabtadi'u min nisfil lailil akhir wa yantahi bi tulu'il fajr. Disebut makan sahur, kata beliau Syekh rahimahullah taala, bisa dimulai dari setengah malam sampai terbitnya fajar shadiq. Wa anna sunnah fi ta'khirihi ila qurbil fajr. Akan tetapi yang menjadi sunnah ialah meletakkannya, melakukannya menjelang fajar shadiq, menjelang salat subuh. Bihaitsu idza faragha minhu lam yantadir tawilan al-fajr. Ya. Yang mana ketika dia selesai melakukan sahur ini, melakukan makan sahur ini, maka dia tidak meninggalkan, maka dia tidak menunggu lama untuk melakukan ibadah salat subuh. Nah. Kemudian dikatakan sebagian para sahabat ada yang bertanya tentang kam kana bainal adzani was sahur yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa jarak antara adzan dan makan sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh para sahabat, qala qadruhu 50 ayat. Jaraknya sekitar 50 ayat. Wa zaman alladhi yaqra'u fihi al-qari' 50 ayat la tajawaz nisfu sa'ah mahma tursil fil qira'ah. Jadi itu adalah waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sahur. Jadi ada senggang antara azan dan makan sahur, antara azan dan makan sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 50 ayat. 50 ayat seorang membaca, ini adalah takdir yang dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Akan tetapi bagi seorang muslim maka diperbolehkan dia makan sampai menjelang azan subuh, atau ketika azan subuh seorang menyelesaikan makan sahurnya. Akan tetapi ketika dia ingin berhati-hati, maka diperbolehkan 3 menit sebelum azan dia menyelesaikan makan sahurnya. Itu demi kehati-hatian dia sebagai seorang muslim. Meskipun Allah taala alam di jadwal-jadwal yang ada sebenarnya sudah ada kehati-hatian yang ditetapkan oleh para ulama. Ada ihtiyat dalam masalah itu. Tetapi bagi kita yang ingin ihtiyat, imsak 5 menit sebelumnya, imsak sebelum 3 menit tidak mengapa. Tetapi dibolehkan sampai waktu subuh dengan catatan seorang muadzin benar-benar azan di waktunya. Nah, sebagian kaum muslimin karena mungkin Allah taala alam dan keterbatasan jadwal azan yang mereka miliki, kadang-kadang apalagi khususnya untuk Ramadan agak susah jika tidak mentaati jadwal yang ada. Sebagian mungkin masjid-masjid yang besar yang dia memiliki jadwal azan yang bagus misalnya, maksudnya yang diatur oleh pemerintah misalnya, belum menggunakan azan, akan tetapi masjid-masjid yang kecil sudah menggunakan azan, ini agak riskan. Oleh karena itu, jikalau masjid-masjid di dekat rumah kita memang melakukan azan sesuai waktunya, maka itulah harusnya kita imsak di waktu tersebut, untuk tidak makan dan minum di waktu tersebut. Baik. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Asy-Syaikh rahimani wa rahimakumullah rahimahullah taala, beliau memiliki beberapa catatan mengenai masalah yang sedang kita bahas ini. Yang pertama kata beliau, man syakka fi tulu'il fajri lahu an ya'kul aw yashrab hatta yatayaqqan tulu'al fajri thumma yumsik liqaulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Jadi seorang yang ragu akan kemunculan fajar, maka dia boleh makan, boleh minum sampai dia yakin ya akan apa munculnya fajar tersebut. Ya, alhamdulillah kita sekarang hidup di ya, zaman yang penuh dengan wasail yang memudahkan kita. Ya. Kecanggihan teknologi yang memudahkan kita. Mungkin kita hidup di tempat yang sama sekali tidak bisa melihat fajar. Tetapi di sana ada jadwal yang diletakkan oleh para ulama, yang diletakkan oleh para pemerintah kita, dan mereka menyibukkan diri mereka dengan apa? Hal tersebut supaya berkhidmah bagi kaum muslimin dalam masalah ini. Ya, kita ucapkan jazakumullah khairan atas perbuatan tersebut, dan maka memudahkan kita dalam beribadah. Ya, tidak perlu lagi kita misalnya melihat fajar dengan sendirinya dengan keterbatasan yang kita miliki, maka cukup dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita biidznillah taala, itu menggunakan jadwal yang bahkan sifatnya adalah internasional. Nah, jadwal itu diletakkan oleh para ulama-ulama kita, jazahumullah khairan atas Islam dan kaum muslimin. Jadi kalau kita misalnya bisa melihat fajar dengan yakin, kita bisa melihat arah timur, di mana di sana ada ufuk, maka bisa kita menggunakan hal tersebut manakala memang tidak ada mendung yang menutupi penglihatan kita dengan fajar. Boleh kita makan minum sampai kita yakin adanya di sana ada fajar. Dan ini juga dikhususkan bagi seorang yang bisa melihat fajar sodik. Ya. Jangan sampai dia salah dengan menganggap fajar kadhib menjadi fajar sodik dan semisalnya. Makan minumlah kalian sampai kalian melihat, ya, sampai terjelaskan bagi kalian ya, putihnya benang yang putih dengan benang yang hitam. Ya, jadi kemarin kita sudah jelaskan sampai jelas bagi kita ya, benang atau cahaya pagi dengan cahaya fajar dengan cahaya malam. Jadi sudah terjelas ada pancaran cahaya putih yang melintang ke arah kalau kita mungkin ke arah selatan, ke arah timur. Ke selatan dan ke arah utara. Kemudian ya, yang berikutnya yusannu ittikhadhu mu'adzinain yakhtalifu sautuhuma yu'adzinu ahaduhuma lis-sahur wa tsanihima lil-imsak. Nah, jadi disunahkan untuk ya menjadikan atau mempekerjakan dua muadzin yang memiliki ya suara yang berbeda. Nah, ini adalah termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau menjadikan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum untuk melakukan azan, ya. Bagaimana ya ashabus sunan pernah mengeluarkan suatu hadis, inna bilalan muadzinun bilailin liyunabbiha naimukum wa yarji'a qaimukum. Jadi Bilal dikhususkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumandangkan azan ya, di waktu malam, ya masih malam, kurang lebih sekitar setengah jam ya sebelum sebelum itu, misalnya sebelum fajr shadiq, sebelum subuh, ini dikumandangkan azan. Nah, supaya apa kata beliau di sini yang disebutkan liyunabbiha naimukum, supaya yang masih tidur itu terbangun, ya, tidak ketinggalan akhir malam. Wa yarji' qaimukum, ya. Adapun orang yang tadinya dia sudah salat di sepertiga malam terakhir atau mungkin dari setengah malam terakhir, supaya dia
tidur sejenak, atau mungkin apa, kalau di waktu sahur maka dia sahur sejenak, ya. Kemudian, ya, inna Bilal yu'adzinu bil-lail fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Di hadis yang lain Rasulullah katakan, Bilal itu adzan di waktu masih malam hari, masih petang, ya. Maka makan dan minumlah. Jadi ketika Bilal adzan, ya, karena zaman Rasulullah SAW ada 2 adzan, ya, itu waktu subuh, adzan pertama dan adzan kedua. Ketika Bilal yang adzan maka waktu masih malam dan boleh kita untuk makan dan minum. Maksudnya kita boleh masih untuk makan sahur sampai, ya, Ibnu Ummi Maktum, ya, mengumandangkan azan, ya, mengumandangkan azan. Nah, kemudian, ya, di sini Syekh juga mengkritik apa, sebagian yang dilakukan oleh kaum muslimin berupa apa, misalnya dia katakan sahur di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tindakan kurang tepat dan harus diingkari, ya, harus diingkari. Apalagi dia menggunakan apa, hal-hal yang lebih parah daripada itu. Jadi kita harus apa, mengingkari hal tersebut, ya. Gunakanlah apa, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi beliau menawarkan opsi, ya, ketika seorang misalnya menggunakan azan pertama, ya, ketika bisa digunakan untuk membangun orang-orang yang ingin makan sahur, daripada menggunakan hal-hal yang sifatnya tidak syar'i dan dikritisi oleh banyak para ulama, ya. Apalagi apa, teriak-teriaknya di dalam musola, nah, itu apa, di dalam masjid, suatu hal yang kurang pantas, ya. Sangat dicela apa, seorang teriak-teriak tanpa apa, alasan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harusnya rumah-rumah tersebut, ya, itu banyak sakinah, banyak ketentraman di sana, ya, ketenangan di sana, tapi digunakan hal tersebut apa, sangat kurang pantas. Itu pendapat dari Syekh rahimahullahu ta'ala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh di sini menyebutkan beberapa hikmah mengapa, ya, perlu diakhirkan apa, makan sahur ini. Di sini beliau menyebutkan misalnya di antara hikmahnya ialah yang pertama disebutkan dalam hadis Rasulullah itu adalah pembeda antara kita dengan ahlul kitab, ya, makan sahur. Kemudian yang kedua ialah makan sahur, ya, yang dilakukan di akhir malam, dilakukan di akhir waktu, itu membantu seorang muslim untuk melakukan apa, ibadah salat subuh. Bayangkan, ya, ketika misalnya sahur dilakukan, ya, kalau misalnya di sini dilakukan jam 2, dilakukan jam setengah 3, kemudian tidur, bisa dia terlewatkan dari melakukan ibadah salat subuh. Akan tetapi ketika sahur dilakukan setengah 4 misalnya, ya, dilakukan jam 4 kurang misalnya, ya, maka apa, maka biidznillah ta'ala akan membantu dia dalam mengerjakan ibadah yang agung ini. Kaum muslimin, pembahasan berikutnya tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika seorang berpuasa, ya. Jadi meskipun, ya, kata Syekh di sini, kemakruhan ini, ya, ini tidak membatalkan ibadah puasa seorang, akan tetapi, ya, bisa mengurangi nilai pahala seorang muslim, ya. Makanya dibenci untuk melakukan hal-hal di bawah ini, ya. Yang pertama ialah al-mubalaghah fi al-madmadah. Jadi terlalu lama atau terlalu serius, terlalu bersungguh-sungguh dalam melakukan apa, madmadah dan istinsyak, berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung, ya, bahaya, ya, jangan sampai apa, airnya masuk ke dalam apa, ke dalam rongga mulut kita, rongga hidung kita, sehingga bisa membatalkan ibadah, ya, puasa kita. Jadi hal ini, ya, bisa mengurangi nilai pahala kita. Tapi kalau dilakukan kemudian sengajakan airnya dimasukkan, maka bisa membatalkan apa, ibadah. Adapun yang misalnya tasarruf qalil,
Ya, adapun misalnya yang meresap ke dalam yang tanpa bisa kita kendalikan, maka biidznillah taala itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita menyengajakan kemudian airnya dimasukkan, ya, kemudian berkumur-kumur dengan sangat kuat, ya, istinsyak dengan kuat, kemudian airnya masuk semua, kita rasakan kesegaran air tersebut, maka bisa membatalkan ibadah puasa kita. Yang berikutnya termasuk hal-hal yang dimakruhkan ialah al-qublah. Ya, maaf, ini berciuman, ya. Yang berciuman dengan istri kita, itu hal-hal yang dimakruhkan ketika seorang berpuasa karena beresiko, ya, beresiko menjadikan seorang ya mungkin keluar madhinya atau keluar air maninya, ini termasuk dilarang dan bisa membatalkan puasa. Bahkan ketika sampai keluar itu bisa seorang dihukum dengan kafaratus shaum jika bersama dengan istrinya. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau adalah orang yang maksum, ya. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah itu paling bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya. Nah, jangan kita samakan diri kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jikalau kita tidak aman dari hal-hal tersebut. Kemudian yang berikutnya yang termasuk hal-hal yang dibenci, ya, ketika seorang berpuasa, yaitu idamatun nadar ila zauja aw jariyah, ya. Memandang terlalu lama kepada istri atau kepada budak perempuan. Jadi memandang, maksudnya mengamati, ya. Kemudian sehingga bisa membangkitkan syahwatnya, ini termasuk hal yang dibenci dari seorang yang berpuasa. Kemudian al-fikru fi sya'nil jima', ya. Yang berikutnya adalah memikirkan hal-hal yang isinya adalah hubungan antara suami istri, ini juga dilarang, ya, dicegah. Yang kelima kata Syekh, al-lamsu awil mubasyarah bil jasad. Ya. Jadi memegang atau sampai mubasyarah, ya, sampai mubasyarah muqaddimah sebelum seorang melakukan berhubungan antara suami istri, ini juga hindari seorang berpuasa. Nah, di sini juga saya menyebut madghul al-alik atau al-alaq, ya, atau al-liban, yaitu mengunyah semacam permen karet. Permen karet ini kalau misalnya ditelan, nah, itu maka bisa membatalkan puasa. Atau mungkin kalau di kita itu namanya sirih, ya. Nah, sirih, ya. Itu juga dihindari, ya, harus dihindari. Kalau permen karet misalnya, ya, sampai dia tertelan itu, maka membatalkan puasa. Nah, tapi hal-hal tersebut harus hindari dari seorang muslim karena bisa beresiko. Walaupun dia mengunyahnya di luar, ya, mirip dengan siwak misalnya, akan tetapi cairannya yang bisa masuk ke dalam, itu bisa membatalkan puasa seorang. Yang berikut daukut ta'am awil qadar lima'rifati ta'mihi li'anna yu'addi kadzalika ila tasarruf bisyai'in ila al-jawf. Yang berikutnya masalah menyicip makanan juga termasuk hal yang makruh bagi seorang yang berpuasa. Kemudian al-madmadah fi ghairil wudu' aw hajah tad'u ilaiha, ya, atau berkumur-kumur, sering berkumur-kumur, ini menjaga wudu Ustaz misalnya, tidak, ya. Jangan berdalih dengan hal tersebut, melakukan hilah supaya air itu ada di mulutnya, jangan. Atau usahakan misalnya ketika seorang berpuasa, jikalau bukan karena untuk bersuci, untuk sholat atau baca Quran, maka bisa digunakan praktek, ya, berwudu atau menggunakan hal-hal yang wajib dalam berwudu semata, misalnya dengan mencuci muka, ya, tangan, kemudian rambut, ke telinga, baru kaki. Yang bisa digunakan ke itu ketika seorang berwudu di siang-siang bulan Ramadan supaya menjauhkan diri dari hal-hal yang dibenci. Di antaranya adalah al-iktihal, ya, menggunakan sesuatu yang diletakkan di mata, kuhul, apa istilahnya itu? Menggunakan
celak. Nah, menggunakan apa? Celak. Nah, celak mata. Ya, kadang kita lupa istilah bahasa Indonesia, tapi kita ketahui apa maknanya biidznillah taala. Alkohol, jadi menggunakan alkohol itu dibenci ketika dari seorang yang berpuasa, ya, karena sebagian orang berpendapat itu karena di mata terdapat pori-pori yang bisa tembus ke jauh kita. Kemudian yang ke-10, ya, al-hijamah. Jadi Syekh ini berpendapat bahwa hijamah hukumnya hanya makruh, meskipun pada kesempatan yang lalu telah kita katakan seorang ketika berhijamah bisa membatalkan puasanya, meskipun perselisihan tajam di antara para ulama, akan tetapi Allah Ta'ala alam, ya, masalah itu bisa membatalkan ibadah puasa seorang. Aftarul hajim wal mahjum, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masuk di pembahasan berikutnya, ya, atau sebelumnya Syekh rahimallahu taala, ya, di sini mengatakan bahwa perkara-perkara yang disebutkan oleh beliau itu bisa mengurangi pahala ibadah seseorang. Oleh karena itu dahulu para sahabat, para ulama radhiyallahu taala anhum, ya, sampai mengatakan masuk rumah itu dibenci, ya, ketika seorang berpuasa, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya, sampai segitunya mereka berhati-hati dalam beragama. Akan tetapi kita lihat misalnya orang-orang, ya, pada zaman kita sekarang banyak orang-orang yang meremehkan ibadah puasa, ya, banyak yang meremehkan ibadah puasa, menganggap remeh ibadah puasa, sampai innal aghani al-majinah, sampai mereka mendengarkan lagu-lagu yang menggambarkan, ya, unmoral yang mereka praktekkan, ya. Atau mungkin masih melanggengkan, masih istiqomah dalam majalis qimar, ya, dalam perjudian mereka, ya, masih aktif, ya, majelis ghibah, majelis namimah misalnya, ya, ya, kemudian prostitusi juga masih aktif, wal iyadu billah, yang mengurangi nilai pahala seorang ketika berpuasa. Baik. Yang terakhir, ya, sebelum kita tutup pertemuan ini, yaitu perkara mengenai pembatal puasa. Asy-Syaikh rahimallahu taala membagi pembatal puasa menjadi dua. Pembatal yang, ya, mengharuskan seorang mengqadha saja, kemudian pembatal yang mengharuskan seorang mengqadha dan membayar kafarat siap. Yang pertama, yaitu berkaitan dengan pembatal puasa yang hanya mengharuskan seorang menggantinya di hari yang lain. Yaitu yang pertama, wusulul ma'iin ilal jawfi biwasitil anf kas-su'ud, ya. Jadi sampainya cairan di rongga atau di dalam tubuh kita, baik itu dengan cara anf, melalui hidung misalnya, atau melalui mulut kita, melalui mata kita, ya, melalui telinga kita misalnya, ketaktir kata beliau, awid dubur, atau bisa melalui rongga, rongga dubur kita, atau melalui kubul mar'ah, melalui farji seorang perempuan dengan cara disuntikkan misal ini bisa membatalkan puasa. Para ulama misalnya memberikan catatan masalah suntikan, jika suntikan itu bernilai mugot dia, ada nilai dia memberikan vitamin, memberikan zat untuk misalnya ada zat karbohidratnya, ada zat vitaminnya untuk dia menjaga dia dari kehausan dan misalnya itu bisa membatalkan puasa, memberikan energi bagi seorang yang berpuasa. Ini tidak diperbolehkan jika suntikannya bersifat hal demikian. Kemudian yang berikutnya ialah air, ya, dari
ya, madmadah yang berlebihan. Ya, air dari kita berkumur-kumur berlebihan, secara berlebihan. Anggaplah tidak ada setiap detik dari apa? Detik Ramadan kita lakukan untuk berkumur-kumur. Ya, kita lakukan untuk apa? Istinsyak ini tidak diperkenankan. Jika airnya masuk ke dalam jumlah yang besar, maka bisa apa? Bisa membatalkan puasa dari seorang hamba. Makanya itu kita katakan dia masuk makruhat. Ya, manakala yang masuk ke dalamnya adalah apa? Sesuatu yang sedikit, akan tetapi kemudian dia melakukannya dengan frekuensi yang banyak, kemudian banyak air yang masuk ke dalamnya, dia merasakan kesegarannya, maka bisa membatalkan puasa seorang hamba. Kemudian yang berikutnya yaitu keluarnya air mani dengan pandangan. Ketika memandang sesuatu, mendapatkan kelezatan dari pandangan tersebut, atau mungkin memikirkan sesuatu kemudian keluar air mani, maka bisa membatalkan puasa seorang. Meskipun di sana misalnya pendapat zahiriyah tidak menganggap bahwa batalnya puasa dari istimna, misalnya dari seorang melakukan onani, akan tetapi wallahu ta'ala ini adalah pendapat yang lemah, karena para ulama lebih condong kepada makna dari dilarangnya melakukan mengeluarkan air mani, tidak hanya karena dilakukan dengan pasangan-pasangan saja, akan tetapi karena nilai seorang yang melakukan hal tersebut mengurangi kesucian bulan ini, menganggap remeh bulan ini, maka bisa dinilai membatalkan puasa seorang hamba. Pendapat zahiriyah, karena mereka selalu berpendapat lewat teks yang ada. Adapun kita jumhur para ulama senantiasa memahami hal-hal yang di luar itu, memahami makna yang ada. Di antara makna dari melakukan hal tersebut adalah menginjak-injak kesucian bulan yang penuh berkah ini. Sama halnya misalnya dalam masalah kasus kemarin yang telah kita sebutkan, Al-Zahiriyah mengatakan orang yang sakit dan orang yang safar wajib dia qadha. Akan tetapi jumhur tidak. Jumhur mentakdirkan bahwa orang yang sakit dan orang yang safar ketika dia memilih untuk berbuka, maka dia diwajibkan mengganti di hari yang lain. Nah, selama dia berpuasa maka tidak diwajibkan mengganti hari yang lain. Ini diantara Nah, meskipun itu kita perlu kita ketahui bahwa di sana ada pendapat yang seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah masalah istiqa, muntah dengan sengaja. Ini bisa membatalkan puasa seseorang. Muntah dengan. Adapun ketika misalnya muntah tidak disengaja, maka atau mungkin dia sebagian mungkin kalah dengan rasa muntahnya itu, maka tidak membatalkan puasa tersebut. Dengan catatan muntah tersebut tidak ditelan lagi. Sampai kita muntah tidak sengaja, kemudian sudah sampai di mulut kita telan lagi. Nah, itu bisa membatalkan puasa seorang hamba. Tapi ketika kita muntah, baik itu muntah yang sifatnya itu sedikit atau banyak, kalau sudah sampai di mulut maka dimuntahkan saja. Jika tidak disengaja maka sama sekali tidak mempengaruhi puasa kita. Yang berikutnya adalah pembatal puasa berikutnya ialah makan dan minum dengan prasangka masih malam. Ternyata sudah subuh. Berarti dia batal puasanya. Jadi ketika dia makan dan minum dengan prasangka dia masih malam, ternyata masih sudah azan karena listrik mati dan semisalnya, maka dia batal puasanya. Dan dia sebagai para ulama mengatakan dia harus imsak di hari atau di sisa harinya. Kemudian man akala wa aw syariba dhannan dukhul al-lail, dia makan dan minum dengan prasangka sudah masuk maghrib. Kemudian jelas baginya bahwa ternyata masih siang karena mendung yang sangat gelap, sehingga dia kira sudah maghrib, maka batal puasanya.
batal puasa dari orang yang menyangka sudah masuk waktu maghrib. Karena hakikatnya dia masih siap sampai dia benar-benar yakin adanya datangnya malam. Sama halnya dengan makan sahur, ya. Makan sahur. Taib. Kemudian man akala aw syariba nisyan tsumma lam yumsik dhanan anal imsak ghairu wajib. Kemudian ada yang makan dan minum secara lupa. Akan tetapi ketika dia ingat tidak menahan, malah menelan lagi makanan yang ada di mulutnya. Dia ingat ketika makanan sedang ada di mulutnya. Dia seharusnya dia memuntahkan makanan tersebut, malah dia telan dan misalnya, maka hal itu dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya ketika dia ingat akan hal itu, maka dicegah segera mungkin dia cegah, ya. Kemudian kaum muslimin, yang berikutnya ialah rafdu niyatis shaum, ya. Seorang menolak untuk berniat berpuasa, ya. Jadi walau lam yakul aw yashrab in kana ghairu muta'awwil lil iftar wa illa fa. Jadi dia ketika dia menolak untuk niat puasa, maka bisa membatalkan puasa tersebut, karena kita ketahui niat adalah termasuk rukun dari puasa ini. Yang terakhir adalah masalah riddah. Ketika seorang murtad dari agama Islam, puasanya otomatis batal, karena kita ketahui Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, ketika dia kemudian berbuat syirik, maka amalannya telah batal. Seluruh amalannya yang dilakukan ketika dalam Islam, sampai sebagian sebutkan para ulama sampai talaknya kepada istrinya itu batal. Wal iyadu billah. Ini sebagian dicontohkan di antara fatwa-fatwa yang nyeleneh adalah seorang ketika misalnya sudah mentalak istrinya 3 kali, supaya dia bisa menikahkan lagi tanpa ada yang muhallil, maka dia lakukan murtad dari agama Islam, kemudian masuk lagi. Wal iyadu billah. Naudzubillah, kalau sampai dia gara-gara perempuan dia ketika keluar dari agama Islam kemudian meninggal di atas agama yang lain. Wal iyadu billah. Ini di antara ketika pembahasan mengenai contoh-contoh fatwa yang nyeleneh. Hanya sebagai ma'rifah saja, sebagai wawasan saja. Yang berikutnya yaitu pembatal puasa yang mewajibkan qadha, dan plus dengan mewajibkan kafarah. Yang pertama kata Syekh rahimahullahu taala ialah jima di siang hari bulan Ramadan, ya. Kalau kemudian dia jima dalam keadaan dia memang itu hasratnya, itu pilihan dia, atau bukan karena dia dipaksa dan semisalnya, maka dia mendapatkan hukuman berupa qadha dan membayar kafarah. Ya, kafarah disebut oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bagaimana seorang yang miskin, ya, berjima, sudah miskin tapi dia berjima di siang hari Ramadan, ya. Di antara kafarahnya adalah puasa 2 bulan secara berturut-turut, ya. Jadi kalau qadha jelas, qadha di hari lain jelas. Kemudian kafarahnya di antaranya adalah hukumannya adalah puasa berturut-turut 2 bulan penuh. Ini hukuman bagi orang yang melanggar masalah keharaman jima di siang bulan hari Ramadan. Kemudian dia tidak bisa mendapatkan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memberi makan 60 miskin. 60. Kalau tidak bisa, maka bisa menggunakan opsi yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ada berkaitan masalah pertanyaan, maka di sini kita memiliki pertanyaan, yaitu dalam pembahasan kita, siapakah
dua muadzin yang Rasulullah SAW perintahkan pada zamannya secara berurutan. Maksudnya secara berurutan dari segi waktu. Ya. Nanti bisa dijawab ya melalui via WA di poster yang disebarkan melalui Rembang mengaji ya. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf atas keterlambatan yang kita karena mempersiapkan sesuatu hal yang perlu disiapkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.